Saya sangat bersyukur sekali lagi Garuda S didukung dan dijalankan kembali untuk tahun 2025, walaupun kita sempat terhenti 1 tahun. Terlebih lagi karena kesuksesan kita bersama di tahun 2022 dan 2023, kali ini kita bisa membuka program ini dengan luas, dan kami sangat mengharapkan partisipasi dari mahasiswa dan prodi di seluruh tanah air. Saya minta izin juga Ibu Wamen, Pak Direktur, Bu Anis, jika mungkin di beberapa bagian presentasi saya mungkin tidak terlalu formal, dan juga mungkin kadang saya juga bisa berapi-api. Semoga supaya presentasinya tidak membosankan. Oke, mari kita mulai. Saya akan mulai dari latar belakang. Kita mari bahas statistik dari laporan 500 halaman dari US National Science Foundation atau disingkat NSF. NSF basically brain-nya Amerika lah istilahnya. Okay? Ini judulnya Publication Output, US Trends and International Comparisons. Di dalam laporan ini ada banyak puluhan lusinan tabel-tabel, dan saya ambil tabel nomor 2 yang mengukur jumlah publikasi sains dan teknik di tahun 2020. Saya ambil 5 negara saja supaya ringkas. China atau Tiongkok mempunyai lebih dari 600.000 publikasi, Amerika 400.000, Jepang 100.000, Indonesia 30.000, dan Malaysia 20.000. Ada satu respon yang saya dapat mengatakan, wah lumayan juga Indonesia lebih banyak dibanding negara tetangga dekat kita. Tapi tunggu dulu ya, mungkin kita kalau adil, kita harus melihat populasi setiap negara seperti ditunjukkan di kolom ini. Jadi metrik yang lebih tepat adalah jumlah publikasi per 1 juta penduduk. Dan kenyataan pahitnya yang harus kita telan adalah Indonesia masih 4-10 kali lebih kecil dibanding negara lain. Mari kita lihat temuan penting lainnya. Nah, itu yang sebelumnya di sains dan teknik. Kalau di area saya di ilmu komputer, jumlah publikasi per 1 juta penduduk di Indonesia masih di angka 13, juga jauh sekali dibanding dengan negara lain. Kita lihat metrik lainnya, yakni persentasi publikasi dengan peneliti internasional, yakni co-authorship di dalam international publication. Dari seluruh publikasi sains dan teknik di dalam negara kita, hanya 20% yang menghadirkan peneliti luar negeri sebagai co-author atau collaborator. Negara lain lebih banyak berkolaborasi lintas negara. Di Amerika saja 40% publikasi di sains dan teknologi mempunyai kolaborator luar negeri. Untuk China, angkanya juga kecil, mirip-mirip kayak Indonesia 22%, tapi mungkin ini artinya agak berbeda ya. Mungkin artinya mereka lebih mandiri. Oke, metrik lain adalah proporsi setiap negara di dalam top 1% publication yang paling banyak dikutip. Misal, 1,58% dari top 1% most cited publication itu ditulis oleh author Amerika. 1% dari top 1% most cited publication di author dari China. Kalau di Indonesia masih sangat kecil. Dan ini di science and technology. Dengan metrik yang sama, tapi khusus di area ilmu komputer, kita sangat lebih parah, unfortunately. Persentase Amerika dan China lebih naik karena mereka sangat maju di area ilmu komputer. Tapi untuk Indonesia, tidak ada satu author pun dari penulis dari Indonesia yang menjadi penulis di top 1% most cited publication di area ilmu komputer. Okay. Nah, jadi pertanyaan mengapa publikasi rendah? Ini pertanyaan yang berat sekali ya untuk dijawab karena pasti kendalanya banyak. Tapi saya juga yakin salah satu alasan kuat adalah lulusan PhD di area sains dan teknik atau STEM masih rendah untuk Indonesia. Di tabel sebelah kiri ini adalah jumlah lulusan PhD di area STEM di Amerika di tahun 2018. Ini data lama karena data baru saya susah carinya. Ini mereka kategorikan dari setiap negara. Kita bisa melihat dalam 1 tahun saja di Amerika lebih dari 6.000 mahasiswa dari asal negara Tiongkok yang dianugerahi PhD di kampus-kampus Amerika. Nah, catatan singkat ya, program PhD di Amerika adalah program combo S2, S3 yang biasanya berjalan selama 5-6 tahun. Jadi kalau 6.000 siswa lulus dalam 1 tahun, berarti secara keseluruhan, Anda kalau pakai teleskop dari langit, ada 37.000 mahasiswa dari negara Tiongkok yang berada di dalam program PhD di kampus-kampus Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang terhormat, melihat angka yang besar ini, kadang saya mendengar respon seperti, wah hebat ya, negara Tiongkok bisa memberikan beasiswa yang banyak nih untuk siswa-siswa dan penduduk mereka untuk bisa melanjutkan studi Amerika atau di negara maju lainnya. Yang saya ingin tekankan nanti adalah ini adalah pemahaman yang salah. Karena sebenarnya 80% dari mahasiswa PhD di Amerika dan juga di negara maju itu sepenuhnya didanai oleh kampus-kampus masing-masing. Kampus Amerika, kampus negara maju, melalui posisi asisten peneliti atau pengajar.
Saya akan tunjukkan detail di slide berikut. Tapi kita lanjut sebentar ya. Di India, di 1 tahun pertama juga ada 2.000. Oke. India lebih dikit karena mereka lebih, bukan berarti mereka kurang, tapi mereka condong lebih fokus ke startup, jadi CTO, jadi CEO ya. CTO, CEO di perusahaan Amerika yang besar itu banyak kan juga dari India. Oke. Nah, dari Indonesia, unfortunately hanya 82 yang diregister di National Science Foundation. Jadi terlalu sangat sedikit. Kalau mungkin melihat angka ini ya kita harus bersedih bersama. Nah, di antara negara-negara ini di tengah siapa aja kita bisa baca sendiri ya. Mungkin ada India, South Korea, Iran, Taiwan, Turki, Kanada, Saudi Arabia, Bangladesh, Nepal, Kolombia, Meksiko, Brasil, Thailand, Egypt, Rusia, Sri Lanka, Nigeria, Germany, Italy, France, Vietnam, Irak, Jepang, Greek, Pakistan, UK, Spain, Ghana, Chili, Malaysia, Indonesia, dan lalu Singapura. Oke, jadi mungkin semoga-moga angka kita naik. Oke, ini table lagi dari National Science Foundation yang menjabarkan dari mana asal dukungan finansial yang mahasiswa bisa dapatkan. Ada 5 sumber. Kita mulai dari yang bawah, yaitu asisten pengajar. Untuk membantu mengajar kelas, grading, atau mengajar kelas, grading, mengajar murid, dan selainnya. Lalu asisten riset yang datang dari hibah pemerintah di Amerika. Lalu juga fellowship baik dari negara Amerika ataupun fellowship dari departemen masing-masing. Lalu tentu uang saku sendiri atau sumber lain seperti yang mungkin LPDP dan Fulbright. Oke. Kita bisa lihat bahwa di area teknik, di area komputer, dan STEM lainnya, 80% siswa itu didukung secara finansial oleh kampus Amerika. Tidak perlu dana dari LPDP, tidak perlu dana Fulbright, tidak perlu dana sendiri. Oke. Biaya uang sekolah dihilangkan dan ditambah gaji bulanan. Dan ini bukan hanya di Amerika. Di negara maju lainnya, di kampus ternama untuk area STEM, ini sama kondisinya. Mereka mempunyai dana besar untuk membiayai mahasiswa PhD. Sekali lagi, ini kita di STEM ya. Oke. Nah, kenapa mahasiswa Indonesia tidak bisa berperan dalam publikasi internasional? Mengapa mahasiswa terbaik Indonesia masih tidak bisa mengambil kesempatan besar ini yang diberikan oleh semua kampus ternama di seluruh dunia di negara maju? Jawabannya banyak. Tapi saya ringkas beberapa. Pertama, mahasiswa S1 dan S2 tidak mempunyai pengalaman penelitian yang dalam dan panjang. Butuh pengalaman penelitian selama 1-2 tahun, bukan hanya 1 bulan, bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, tapi setidaknya 1-2 tahun. Iya betul, selama Anda masih di program S1 atau mungkin di S2. Kedua, kalian tidak mendapatkan exposure ke topik penelitian tier 1. Kenyataannya kalian harus membaca publikasi tingkat negara maju. Untuk hal ini kami juga memahami masalah besar yang dihadapkan para dosen dan peneliti di Indonesia, di mana kami juga sering mendengar ada tekanan untuk mencapai kuantitas, mungkin bukan kualitas. Tapi semoga di pemerintahan yang baru ini kita bisa sama-sama mengatasi masalah ini.